Nah, jadi ini yang praktikum modul 2 ya. Jadi tugas yang pertama adalah kalian menghitung equilibrium lattice konstannya dari tugas berdasarkan tabel yang sebelumnya ya. Jadi nanti kalian bandingkan nilai dari perhitungan first principle di modul 1 kemudian dengan yang di sini, dengan molecular dynamic. Di situ kemudian ya, eh, ya kalian harus mendownload dulu ininya ya, interatomic potensialnya kalian coba download, kemudian cari yang cocok. Nah, biasanya untuk misalkan untuk EAM alloy itu nanti yang berubah di sininya ya, yaitu per stylenya itu penulisannya seperti ini ya, EAM kemudian dot alloy itu dalam garis miring, kemudian untuk interatomic EAM alloy itu ada pair koefisiennya tuh bintang, kemudian bintang, ini nama filenya, kemudian ini adalah atomnya ya, AL, atau untuk yang lain tuh seperti apa. Lalu kemudian ya untuk yang FCC jangan lupa ininya diganti, untuk FCC ya ini tetap, tapi untuk yang BCC itu ininya diganti. BCC ini, FCC ini diganti menjadi BCC, kemudian dilihat yang lainnya juga nanti ada di mana saja ya. Kalian bisa search yang FCC-nya itu di mana yang ada di situ. Nah, jadi ini penjelasannya bisa kalian baca, kemudian ini juga jika sudah berhasil akan ada seperti ini ya. Baik itu di comment prompt-nya, di cmd.exe-nya, atau dari log filenya juga bisa kalian cari yang dilihat ininya itu ya, lattice konstannya. Ini untuk aluminium tadi nilainya kira-kira 4,05. Nah, ini nanti kalian bandingkan dengan yang first principle. Nah, untuk yang ini hanya kalian coba saja, tapi tidak ada dalam laporannya. Nanti ya, tidak ada tugasnya ini. Kalian bisa coba. Di sini adalah intinya adalah kalian tidak perlu mengubah uh, nilai awal dari lattice konstannya ya. Ini nilai awalnya itu kalian tidak perlu mengubah di filenya, tapi saat kalian menginput filenya itu kalian bisa memvariasikan nilai lattice konstannya. Kemudian di sini juga nanti bisa ditambahkan juga variasi yang lain, misalkan untuk kristalnya ininya diganti ya. Secara otomatis saat kalian menginput uh, perintah di command prompt-nya. Nah, jadi ini hanya tambahan saja. Nah, ini ada tugasnya ya. Tugas yang pertama adalah ubah elemennya, kemudian strukturnya seperti di tabel 1 ini, kemudian dibandingkan dengan yang ada di modul 1 dan juga dianalisis ya perbedaannya seperti apa nilainya itu dari segi keunggulan density functional theory dan kemudian molecular dynamic-nya. Kalau dari segi waktu molecular dynamic dia kan sangat cepat ya perhitungannya itu. Nah, tapi mungkin ada kekurangannya atau yang lainnya bisa kalian bahas di situ. Yang ini juga hanya kalian mencoba saja ya, sebenarnya sama saja. Intinya dengan MATLAB itu bisa melakukan perhitungan yang lebih banyak ya secara otomatis. Jadi bisa divariasikan iterasinya atau beberapa nilai inisial lattice konstannya. Nah, itu adalah tugas yang pertama ya. Jadi diusahakan kalian menghitungnya sesuai dengan tabel yang ada di bawah itu ya, ada di sini. Sesuai tugasnya kalian coba cari terlebih dahulu, terutama yang EAM interatomic potensialnya, yang EAM alloy, atau bisa juga yang MIM ini ya.
Jadi jika kalian mendapatkan meme ini, yang diubahnya ini ya, dua ini, per style dan juga per koefisiennya, bintang-bintang, ini adalah ada dua file, ini untuk logamnya, ini untuk library-nya. Library nanti dia mencari CU, kemudian ini untuk lain. Jadi ini bisa juga yang kalian cari meme-nya ya. Ada pertanyaan untuk yang bagian pertama ini? Apa sudah ada yang mencoba, kemudian kesulitan? Silahkan ditanyakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau di contoh yang di modul kan pakai AR-nya kan EAM kan, EAM.alloy gitu. Kalau misal di apa ya, database-nya nggak ketemu yang itu, cuma dapat yang MEAM itu, nggak masalah apa masalah? Nggak masalah. Yang penting ada kalian menghitung menggunakan molecular dynamic, kemudian dibandingkan. Jadi asal kalian berhasil ini ya, tidak ada masalah di sininya, dapat dihitung, itu sudah berhasil. Permasalahannya memang jika ada ya kesalahannya, nanti ada pesan errornya ya. Misalkan ada kesalahan dalam input, baik itu interatomic potensial atau yang lainnya. Jadi tidak masalah kok itu. Asal nanti di laporannya disebutkan ya interatomic potensialnya yang digunakan yang mana. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi mungkin sebelum dilanjutkan? Itu tugas yang pertama ya, singkat saja ya. Yang ini, kemudian yang ini, yang kedua itu hanya koper saja ya. Jadi mengikuti seperti ini. Ada lagi? Silakan. Pak, ya. Pak. Untuk ini saya barusan install aplikasinya, terus untuk masuk aplikasinya bagaimana ya Pak? Bisa di tutorial Pak. Sudah berhasil? Sudah Pak, sudah saya install, cuman saya bingung untuk masuk ke aplikasinya gimana ya Pak? Ya, kalau sudah berhasil ya sudah. Nanti ya ini, nanti akan dicoba lagi ya untuk kasus selanjutnya. Jadi coba ikuti langkah-langkahnya seperti yang di sini. Nanti untuk masuk ke aplikasinya tidak ada ya, karena dia merupakan file yang harus dieksekusi ya. Jadi ini eksekusinya, kalian buat input filenya dulu yang seperti ini ya tadi. Nah, jadi setelah ada input filenya itu nanti bisa dieksekusi ya. Nanti mungkin ya ini akan ada contohnya yang lain ya. Jadi kalian setelah diinstal, kalian copy dulu ya. Ini filenya ada, karena langsung di sini ya. Langsung ada filenya, atau kalian juga bisa mengcopy yang di sini itu, bagian ini, seperti ini ya, di copy paste, kemudian di save dalam Notepad++ atau Notepad biasa juga sama saja, tapi dalam save as-nya dalam IN file. Nah, tapi dari situ bisa juga langsung di sini ada ini untuk energi ya. Energi, kemudian di sini juga ini didapatnya dari tadi ya, dari web tadi, HL99 RAM alloy, kemudian ini energi.in ini yang step pertama. Jadi kalian copy di sini molecular dynamic, terus kemudian folder energi, dan nanti di situ akan ada ya di sini ya. Jadi kalian copy, terus kemudian usahakan di desktop, kemudian molecular dynamic itu foldernya, lalu nanti ada energi ya, energi ini. Ini ada energi ini .in, kemudian
seperti yang lainnya. Misal contohnya CMD ini, kemudian kita tuju folder yang ada di sini ya. Jadi aplikasinya sudah terinstall, nanti tinggal dieksekusi saja. Dia sudah akan langsung ke sana, tapi kita harus menemukan dulu input filenya ya. Jadi kita tuju dulu input filenya itu berada di mana. Jadi contohnya ini adalah ke directory desktop, kemudian molecular dynamic, kemudian energi ya. Salah tulis ya. Kemudian ya dir itu ada IN, kemudian eksekusinya seperti ini ya. Kemudian IN buat input filenya, kemudian nama filenya. Nah di sini ada laktis konstannya ya. Sebentar mungkin. Nah sebenarnya udah jika sudah selesai ya nanti tinggal dilihat ya. Saya lupa lagi nih, mungkin ada perubahannya di sini. Sepertinya ada perubahan karena sudah diubah sebelumnya ya. Jadi ini BCC untuk AL misalkan. Jadi ya kita bisa bebas mengubahnya ini nanti laktisnya apa, struktur kristalnya ya. Jadi nilainya untuk BCC AL itu 3,25 ya. Jadi seperti itu ya, diikuti dulu. Nah nanti juga akan digunakan nilai laktis parameternya itu dan koefisien energinya untuk menghitung yang lain ya. Bagaimana Gus Tama ya? Pak, izin pertanyaan lagi, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk bagian saya kan saya dapat FCC AU ya, Pak. Itu berarti Ya, nanti saya download energinya dulu di Google gitu betul. atau gimana ya, Pak? Di sini ya. Kan kontrol kemudian klik. AU itu ada di ya ini ada 11 ya. Ada banyak juga ya. Kalian bisa cari mungkin EAM. Nah, ini juga tidak apa EAM alloy ya. Jadi klik kemudian save link seperti itu ya. Save link kalian bisa save dulu di mana saja tapi nanti harusnya ada di sini ya. Harus ditempatkannya di LAM ini ada di sini ya. Di sini. Nah, ini biasanya apps datanya itu kan hidden, tapi nanti ya harus dicari, ditampilkan dulu atau bisa seperti tadi dari sini ke program dulu, lamps. Ya, ini yang mana saja ya. Ini contohnya karena shortcutnya tidak ada yang ke situ. Nah di sini potensial. Nah jadi file yang tadi kalian download itu harus ditempatkan di sini ya. Contohnya ini itu sudah di-downloadnya dari internet. Jadi sebelumnya ini tidak ada. Jadi filenya itu harus dicari terlebih dahulu ya. Nah jadi ini yang mana saja ya. Misalkan ini kan sudah sesuai ya stylenya. Itu EAM, alloy, kemudian ya ini tinggal diganti di sananya itu ininya sama, ininya file nama filenya ya. Nama filenya yang ada di sini sesuai seperti ini ya, sesuai seperti nama file yang di save-nya nanti, kemudian spasi AU. Kemudian tadi apa? FCC ya. Jadi ininya FCC.
Nah, nanti ya perbedaannya kan jumlah atomnya ya. BCC itu 2, nanti FCC itu 4 atom. Yang dihitungnya hanya 4 atom. Ya, bagaimana? Baik Pak, nanti saya coba Pak. Terima kasih Pak. Ya, boleh ya. Yang lain juga seperti itu ya. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk yang kedua ini relatif tidak perlu mencari interatomic potentialnya ya. Jadi sama semuanya, yaitu copper. Kemudian ada 2 yang dihitung, yaitu uniaxial tensile. Nah, arahnya juga sesuai seperti yang ada di sini saja. Kemudian compression. Yang membedakannya itu adalah nanti nilai minusnya itu ya. Di sini ini kalau kompres berarti kan nanti dalam arah X-nya itu dia mengecil, tensile itu akan membesar. Nah, jadi ininya penjelasannya ada di sini. Kalian bisa baca, kemudian videonya juga sudah ada. Meme ini sudah ada di dalam filenya ya, kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah sudah ada otomatis saat kalian menginstal itu sudah ada potensialnya ini. Jadi tinggal di copy saja yang ada di folder di sini ya. Jangan lupa namanya cu/com ya. Ini tidak perlu C-nya besar ya. Jadi tidak apa-apa di command prompt-nya itu tidak melihat dia huruf besar atau huruf kecil ya, asal ada garis bawahnya ini. Lalu kemudian ya itu sampai situ, yang ini hanya penjelasannya ya. Ini kira-kira seperti apa. Nah, yang akan diubahnya itu nanti ini engineering rate-nya itu yang ada di sininya ya. Jadi untuk ini untuk compression, yang untuk tensile-nya ini dihapus seperti itu. Jadi kalian bisa membuat folder yang lain ya. Lebih baik membuat folder, jadi ini di sini molecular dynamic, kemudian ada untuk tensile, nanti tensile apa namanya, di save as dalam bentuk .in, kemudian ininya diganti, ininya dihapus minusnya itu. Hanya itu saja yang diganti ya, yang lainnya sama. Kemudian ke bagian bawahnya. Jadi ini jangan lupa dituju foldernya yang tensile seperti itu. Kemudian untuk yang uniaxial tensile ya ininya minus ya, ini dihapus ya. Jadi ininya nanti dihapus. Kemudian ya nanti untuk di sini ada yang belum jelas atau bagaimana ya? Dilihat log filenya ya. Jadi dari sini ke compression, folder compression ya kalau tidak. Yang di sini ya, log filenya, kemudian kalian cari yang paling bawah ini. Jadi kalian copy di sini stepnya dari 0, kemudian vstran-nya itu sampai ke bagian sini ya. Kalian copy, kemudian ya ini contohnya. Kemudian dipaste di sini ya. Import wizard, kemudian next. Ini juga next saja. Tapi jangan lupa di sini karena
di yang saya itu formatnya bahasa Indonesia ya. Jadi koma titiknya ini kan bahasa Inggris ya. Jadi titiknya ini nanti harus diubah dulu jadi koma. Jadi ini di sini desimal tinggal diubah saja ya. Kalau tidak salah seperti ini. Kita lihat saja dulu. Nah, jadi ini sudah dalam bentuk koma ya. Jadi harus dilihat itu nanti nilainya bagaimana ya. Ini tinggal digeser saja ke sini. Nah, nanti yang negatif di sini nilai strain-nya, kemudian P-nya ya, pressure-nya itu dalam arah X, itu nanti dijadikan nilai absolutnya saja ya. Contohnya adalah di sini. Jadi ini sudah di copy tadi, kalian buat strain dan stressnya ya. Ini adalah nilai absolut dari ini, strain-nya. Kemudian ininya juga arah absolut di arah X-nya ini. Kemudian dibuat kurvanya seperti ini. Nah, perbedaan dengan yang seharusnya itu kan mungkin di arah di atas di sininya, strain-nya itu harusnya dia bisa mendatar. Nah, tapi tidak apa-apa, seperti ini juga tidak masalah. Nanti mungkin kalian bahas perbedaan dengan ini itu seperti apa. Di sini intinya memang jumlah atomnya lebih banyak, kemudian temperaturnya juga sedikit berbeda ya. Jadi yang ini adalah tensile, yang ini adalah compression ya. Jadi dibandingkan dengan ini ada dua ya. Setelah itu ya hanya dibahas hasilnya ya. Dibahas hasilnya, kemudian ini adalah opsional, jadi tidak perlu ditampilkan di dalam laporan, tapi jika mau ditampilkan juga tidak apa-apa ya. Nanti hasilnya mungkin tidak akan saya jelaskan lagi, karena sebelumnya sudah ya, bisa dilihat mungkin videonya. Ya, intinya di sini ya harus di-download dulu ya. Jadi agar tidak, karena ini kan tampilannya tidak graphical user interface ya. Tadi juga ada yang bingung di mana programnya. Nah, makanya dari situ ya agar lebih mudah visualisasinya ya dibutuhkan juga software yang lain atau tools yang lainnya, yaitu Open Visual Tool ini. Nah, jadi walaupun open tapi dia ada yang pro-nya itu harus berbayar juga. Nah, jadi di sini biasanya ya hanya ada perbedaan, ada beberapa analisis yang hanya untuk pro-nya saja. Nah, jadi di sini opsional ya. Jadi sampai kalian di sini sudah selesai sebenarnya. Nah, ini juga mungkin ya akan dijelaskan di modul selanjutnya ya. Ovito juga akan ada yang lainnya. Kemudian ini juga opsional, jadi misalkan kalian ingin ada perubahan ini ya, atau perbedaan jika jumlah atomnya lebih banyak itu bagaimana. Jadi di sini kan dia phase center kubik ada 4 atom, kemudian ini dalam dimensi arah X-nya dari 0 sampai 10 unit sel, ya ini juga sampai 10 unit sel, ini juga 10 unit sel, jadi 4 kali 10 kali 10 kali 10 itu ada 4.000 atom. Kalian bisa menaikkan jumlah atomnya dengan mengganti 10 ini menjadi 20. Nanti 4 kali 20 jadi 32 atau juga 30. Nah, pastinya akan nanti lebih lama ya. Ini kalau tidak salah ini yang standar ini adalah 5 sampai 7 menit. Ini belum saya coba juga, tapi akan lebih lama. Kemudian temperatur juga sama. Jadi temperatur itu di setnya dalam molekular dynamic itu sebagai kecepatan ya, inisial kecepatannya.
Jadi saat dia temperaturnya lebih tinggi, ya pasti kecepatannya akan lebih tinggi ya. Kita asumsikan seperti itu, kecepatan atomnya dia bergerak lebih mobile. Di sini jadi untuk men-set temperatur itu di command-nya adalah velocity, untuk all atom 300 di sini adalah 300 Kelvin ya. Jadi dalam suhu kamar. Sebelumnya kalau tidak salah 10 Kelvin, berarti ini diubahnya sebelumnya 300, ini contohnya adalah diubah menjadi 10 Kelvin ya, jadi lebih rendah suhu yang minus. Kemudian ya ini 300 di sini juga ada fixnya, itu NPT jumlah atomnya tetap, pressure-nya tetap, temperaturnya tetap. Jadi dalam keadaan itu ya percobaannya. Jadi ini juga diganti. Jadi ini contoh saja jika ingin mengubah temperatur. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk tugas yang kedua ya. Jadi tugas yang kedua sebenarnya yang ini ya, mendapatkan plot stress strain curve untuk yang tensile dan juga compression. Atomnya sama, logamnya sama ya, atom Cu, logam Cu di arah 100. Untuk arah-arah yang lain juga ya bisa kalian cek lagi penjelasannya, kira-kira untuk mengubah deformasi di arah yang lain bagaimana. Ya, ada pertanyaan apa? Ada yang kurang jelas mungkin dari penjelasan tadi? Jadi dari Excel-nya ini ya. Permisi Pak Tri ya, izin Ya, bertanya. silakan. Untuk yang di modul itu yang tadi yang grafik strain stress curve itu hasil aplikasi apa ya Pak? Nah ini dapatnya dari mana? Kan dibandingkan kan tadi katanya Bapak sama yang hasil Excel kita. Itu gimana? Sama, tapi yang ini adalah lebih banyak jumlah atomnya, kemudian suhunya 10 Kelvin. Suhunya lebih rendah. Jadi kalau dibandingkan hasilnya kan sebenarnya sama ya. Kita memang melihatnya yang bagian sininya kan biasanya. Yang bagian ini ke sini, tapi ya di sininya setelah itu dia kalau dengan yang lebih sederhana tadi lebih cepat, itu nanti dia pergerakan di sininya akan lebih naik turun ya setelah di sini. Dari 0,1 ke atas sampai 0,2 itu. Baik Pak, terima kasih. Nah, ya kalian bisa coba seperti ini ya. Misalkan dinaikkan itu perubahannya seperti apa saja. Ini referensi saja. Aplikasinya ini sama, menggunakan LAMS juga. Hanya ya tadi di bawahnya itu ya dia menggunakan jumlah atom yang lebih banyak, kemudian temperaturnya juga berbeda sedikit ya. Ya tidak terlalu banyak. Perbedaannya juga hanya di bagian sininya sebenarnya. Ada lagi yang lain? Silahkan. Jadi 2 minggu lagi ya. Yang modul 1 jangan lupa itu hari Jumat sore sebelum jam 5.
Atau ada yang masih keberatan? Itu ya bisa dikumpulkan akhir pekannya juga boleh ya, asal tidak melewati hari Seninnya mungkin. Nah, tapi kan ya tugas-tugas yang lain juga akan menjadi lebih banyak ya. Jadi diusahakan jika ada waktu ya segera dikerjakan. Dan penilaiannya nanti ya ada 2 modul praktikum, kemudian ya sebenarnya yang hari ini juga modul ketiga, tapi nanti tugasnya hanya tugas perhitungannya saja ya. Jadi tidak ada laporannya seperti ini, ada detail-detailnya seperti ini, tapi langsung ke tugas perhitungan saja. Nanti masuknya adalah ke bagian tugas kuliah. Kemudian ya nanti akan ada pengganti UTS yaitu studi kasus ya. Jadi kalian dibagi kelompok, mungkin satu kelompok 2 orang ya. Jadi akan ada 10 kelompok. Nanti untuk studi kasus laporan dalam bentuk presentasi hanya beberapa slide saja. Dan ya mungkin akan ada presentasinya dan diskusi sedikit mengenai studi kasus atau literatur review yang membahas tentang metode komputasi yang sudah dibahas ya, baik itu first principle, kemudian molecular dynamic, nanti mungkin akan ada data mining atau artificial intelligence, ya jadi dari referensi itu, tapi di situ kalian menjelaskannya mengenai paduan ya, untuk perancangan paduan logam. Jadi bagaimana penggunaan metode tersebut untuk memperbaiki sifat mekanik atau sifat yang lain-lainnya, properties dari paduan logam ya. Dari literatur review ya, atau studi kasus, misalkan ada ingin meningkatkan properties dari paduan apa, nah dari situ untuk permodelannya dilakukan seperti apa ya. Parameter yang ingin dinaikkan itu apa nilainya, apakah strengthening-nya, solution atau precipitation yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Nah, mungkin ini salah satunya adalah dengan menghitung stacking for energy yang akan dibahas di modul ketiga ini ya. Jadi ini ya sebenarnya ini praktikum modul ketiga, tapi nanti pelaporannya tidak dalam bentuk laporan praktikum, tapi dengan tugas ya. Jadi hanya perhitungannya saja, kemudian ya disebut praktikum karena kalian harus mempraktikannya sendiri ya, menggunakan molecular dynamic yang telah kalian gunakan sebelumnya. Ya di sini ya, maksudnya sebelumnya yang kemarin kan sudah. Kemudian dengan ini contohnya kalau perhitungan termodinamik ya, Kalpat. Nanti ini jadi Kalpat ini akan dibahas dasar-dasar teorinya mungkin minggu depan ya, setelah ini selesai. Jadi ini juga pengenalan pendahuluan mengenai calculation of phase diagram. Sebenarnya sudah ya, slide ini sudah terlihat ya. Nah, jadi kan yang akan dibahas di sini kan yang ini sudah ya, density functional theory, kemudian molecular dynamic, nanti Kalpat ini. Kemudian setelah itu ya sebenarnya dari paradigmanya Kalpat itu sudah lama ya, dari terutama untuk perhitungan termodinamika. Kemudian ya sebenarnya kalian sudah pada saat kalian mengambil termodinamika juga sudah ada software tentang calculation of phase diagram ya, dengan Vexage. Kalau tidak salah ada praktikumnya juga. Nah tapi di sini ya karena penggunaannya juga sangat beragam ya, dari diagram fasa itu ya pasti digunakan juga untuk mendesain paduan logam. Jadi misalkan ditambahkan unsur tertentu, dia
memperkuat fasanya seperti apa ya. Dia memperlebar daerah kestabilan FCC atau bagaimana. Nah, ini contohnya yaitu spesifik ke perhitungan stacking file energy. Ya, ini stacking file energy termasuk dari defect ya, karena properties dari material itu sangat bergantung kepada adanya cacat ya, baik itu cacat planar atau cacat garis dan lain-lainnya, atau cacat atom vakansi dan juga yang lain-lainnya. Nah, itu penjelasannya ini juga mungkin sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Jadi stacking file energy adalah energi yang dibutuhkan atau terjadi ya saat dia pembentukan stacking file. Ini contohnya adalah ada videonya ya. Jadi saat ada deformasi untuk paduan FCC itu ada kemungkinan jika nilai stacking file energinya rendah itu lebih mudah membentuk stacking file di sini. Jadi ini pembentukannya, kemudian ini dalam PM-nya seperti ini ya. Jadi ada stacking file itu seperti ini. Nah, kemudian semakin jauh jarak antara jarak stacking file-nya ya, jarak dari sini dengan ke sananya, itu akan memberikan interaksi antara dua, jadi kan stacking file itu antara dua partial dislocation ini ya. Ini partial dislocation satu, kemudian yang kedua, nah jarak antara ininya ada energi repulsif atau atraktif yang saling ya bisa menjauh atau mendekat itu jika semakin jauh kan berarti dia akan repulsifnya lebih tinggi ya. Nah, jadi sehingga nanti membutuhkan energi tambahan agar dia menyambung kembali. Nah, jadi intinya adalah jika semakin besar jaraknya itu akan mengakibatkan penguatan terhadap matriksnya, solid solution strengthening-nya. Nah, artinya saat mendesain paduan logam biasanya jika ingin memperkuatnya itu adalah dengan menurunkan nilai dari stacking file energy-nya. Nah, jadi ini dasarnya ya, dari secara atomnya itu, jadi logam ataupun paduan logam dengan struktur kristal tertentu ya, dia biasanya periodic condition ya, jadi ada repetitif dari sebuah unit selnya, kemudian ya semua material itu biasanya pasti ada cacatnya ya, jadi tidak ada yang sempurna, pasti ada cacat-cacatnya, kemudian bisa titik line atau planar. Nah, kemudian yang intrinsic stacking file ini itu termasuknya planar defect, itu biasanya terjadi di FCC, logam FCC ya. Kemudian ya ini penjelasannya adalah ketidakregularan atau ketidaksesuaian karena bahasa Indonesianya adalah kesalahan tumpukannya ya. Jadi jika FCC itu tumpukannya adalah ABC, ABC, kemudian selanjutnya ya. Seperti ini, tapi jika ada kesalahan tumpuk, jadi ada tumpukannya yang berubah, misalkan di sini di bagian ininya, ABC, 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 kemudian di sini kan harusnya A ya. Nah, A-nya itu sebenarnya berpindah menjadi posisi ke B ya. Tumpukan A-nya itu pindah ke posisi ke B, sehingga nanti strukturnya menjadi ABC seolah-olah bahwa A di sini adalah tidak ada ya, jadi menghilang, ter-remove. Sebenarnya yang ininya itu berpindah ke sini ke posisi B di sini. Kemudian yang ini juga sama, geser ya, displacement. Jadi bagian sini itu displacement ke sana.
Sehingga nanti tumpukannya ada satu bagian yang di sini itu adalah tumpukan dari HCP ya, BC-BC itu. Bagian ininya adalah yang salah tumpuknya. Nah, jadi di sini juga ya, jadi ada perubahan transformasi juga dari FCC dan HCP, nanti bisa terlihat lebih jelas di molekular dynamic-nya. Nah, kemudian untuk permodelannya nanti ya, ini contohnya dengan LAMS itu, ya intinya adalah kita membuat struktur seperti ini, ada struktur FCC ya, ada beberapa layer ya, misalkan ini 6, 3 kali 1, 2, 3, 4 ya, ada 12 layer. Kemudian ya di sini misalkan ya sebenarnya seperti tadi ya, jadi yang bagian ini bergeser sebesar bagian ini bergeser vektornya, nanti berarti tumpukannya menjadi P. Atau bisa juga seperti ini, dia layer A-nya itu menjadi menghilang ya. Jadi bagian ini itu dihilang, kemudian tumpukan dari sininya ke bagian bawahnya. Seolah-olah seperti itu, jadi ini BC langsung ke BC lagi. Nah, tapi di sini dalam segi permodelannya nanti ya, berarti kan ini tidak, berarti jumlah layernya berkurang ya. Jadi asalnya 12, kemudian ada yang hilang, berarti menjadi 11. Nah, itu harus diperhatikan bagaimana perubahan struktur yang membentuk stacking file-nya itu seperti apa. Jadi untuk kasus di sini, jika dia remove, berarti jumlah atomnya akan berkurang. Kemudian ya nanti yang akan dihitung adalah total di sini ya, total energi tiap atomnya, kemudian ini energi tiap atomnya. Nah, nanti yang akan ya pasti akan berbeda perhitungannya ya. Jadi total di sini kan untuk 12 layer, total di sini untuk 11 layer. Nah, mengapa mungkin alasannya jadi ini harus ada periodic boundary condition ya. Jadi kalau periodic boundary condition itu di sini adalah berulang ya. Jadi di sini sebelum di sini berarti ada A, B, C, ini C ya, DC, BA seperti itu. Jadi dari sini tuh menyambung ke sini. Kemudian di bagian sini ya ini sudah jelas. Nah, yang paling penting memang dalam arah tumpukan di sini kan satu-satunya ya. Dalam arah Z-nya itu artinya harus jika dia periodik ya berarti tidak ada yang berubah ya. Jadi ini misalkan C, pastikan yang bagian sininya adalah yang ini ya, yang bawahnya. Jadi kalau C kemudian A kan ini sudah sesuai ya. Nah, misalkan dari sini kita jumlah layernya sama, misalkan jumlah layernya sama, kemudian dia bergerak ke sana ya. Jadi ini A ini menjadi B, yang ini nanti menjadi A ya. Karena A menjadi B berarti C menjadi A. Nah, ini tidak boleh terjadi karena dalam kasus dia periodik, A di sini dia akan bertempuk di sininya sama ya. Jadi di sini tuh seolah-olah ini akan ada A juga. Bukan seolah-olah tapi pasti seperti itu ya. A-nya kan ini tidak periodik ya. Atau di sini nanti akan terhitungnya di sini sebagai dua tumpukan ya. Jadi nanti total energinya juga akan berpengaruh. Jadi itu yang perlu diperhatikan, lalu juga jarak antara dua stacking file energi ini. Jadi walaupun dia periodik, setelah di sini pasti A ya, ini kelanjutannya ya pasti ini saat permodelan jika periodik ini pasti akan berulang lagi ya. Jadi ini akan berulang menjadi A,
A, B, C, A, B, kemudian di sini ada stacking fall lagi. Jadi ini ada 2 stacking fall nantinya. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah jarak dari 2 stacking fall-nya harus cukup lebar ya, cukup panjang. Jadi beberapa layer. Misalkan ya ini sudah cukup banyak layernya. Jadi kira-kira 8 layer atau 10 layer ya. Nah, kemudian yaitu untuk yang molecular dynamic, untuk kasus misalkan kasus karena molecular dynamic itu kan sebelumnya juga sudah dibahas, kita bisa mengaturnya semuanya adalah periodik ya, dalam arah X, Y, Z-nya itu periodik, atau bisa juga ada satu arah dia non periodik. Jadi walaupun tadi di sini itu menjadi A, tapi kita bisa mengaturnya bahwa A di sini itu non periodik terhadap yang bagian di sininya. Jadi dia hanya berulangnya ke bagian arah X dan Y-nya ke bagian sananya ya. Jadi dia tidak ada berulang seperti ini. Nah, permasalahannya nanti untuk perhitungan density functional theory itu kan kalau masih ingat dia untuk kasus logam ya dia pasti harus periodic condition semuanya. Nah, itu kira-kira permasalahannya ya. Jadi nanti di sini akan diperlihatkan ada 2 cara untuk membentuk stacking fall-nya itu dengan ada displacement tadi bagian atasnya ini bergerak ke sini ke arah Berger vektor tertentu, arah partial dislocation-nya, atau bisa juga dengan menghilangkan satu layer di sini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini contohnya untuk struktur kristal logam FCC kan dia akan dislokasi itu bisa berubah atau terbagi menjadi 2 partial dislocation ya. Jadi ini contohnya FCC, kemudian dalam arah 111 ini seperti ini ya, 111 ini dari sini ke sini. Ya intinya kita potong sehingga hanya dalam arahnya seperti ini. Itu 11, kemudian ini nanti arah displacement-nya adalah seperti ini, arah partial dislocation-nya. Sebenarnya ini bisa yang lainnya ya, 1-2 atau yang lainnya, tapi hampir sama seperti ini ya. Jadi tanda minus itu di beberapa kasus itu bisa berbeda-beda, tapi intinya adalah sama. Nah, ini 1 unit selnya ya. 1 unit selnya untuk dalam arah 111. Nah, tapi ini tampilan sebenarnya jumlah atomnya tidak seperti ini ya. Jadi ini pasti terbagi ke di ujung di sini kan pasti terbagi ada 8 nih. Nah, kemudian yang full dislocation berarti pergerakannya dari arah atom A ini, tumpukan A ini ke arah tumpukan A lagi ya. Sehingga nanti tidak akan, jika full dislocation ya tidak ada perubahan salah tumpuk. Tapi jika terjadi disosiasi tadi menjadi partial dislocation itu arahnya ke sini, ke arah B dulu, nah baru dari sini ke arah A lagi. Jadi ini biasanya ini disebutnya leading partial, kemudian ini adalah trailing partialnya. Nah, artinya jika dia full dislocation ini terbagi menjadi 2 partial dislocation, itu akan meninggalkan daerah yang disebut stacking fall di sini. Dan ini displacement-nya itu yang mengubah tumpukan A menjadi tumpukan B ya. A lattice parameternya dibagi 6, kemudian ke arah 11 minus 2. Ini contohnya adalah di dalam FCC ya. Ini adalah 111-nya. Kemudian ya jika dia dari sini ke sini kan dia full dislocation. Tapi jika dia parsial itu akan ke sini dulu. Ini ada di atasnya ya. Yang ini tuh maksudnya di bagian belakangnya. Searah di A di sini. Kemudian dari situ ke sini.
Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini dia berpindah dulu ke sini, kemudian di bagian yang lain itu yang ada parsial lagi, trailingnya ya, jadi sisanya. Jadi ada yang ke sini, bagian ini bergeser, dan ini bergeser ke sini. Jadi di sini ada partial dislocation, kemudian di sini juga ada partial dislocation. Nah, yang stacking fault ini adalah area di sininya. Jadi ini secara struktur logamnya ini dilihat dari atas ya. Ini tumpukan satu-satunya ke arah atas. Tumpukan A, kemudian ini tumpukan B misalkan. Nah, kemudian ya ini jika pengamatan dengan TEM yaitu kan berarti secara 2 dimensi ya. Nah, jadi terlihatnya akan seperti ini adalah partial dislocation yang ini partial dislocation yang jadi ini adalah jaraknya ya, T-nya ini. Bagi seperti itu. Ya ini juga sama, jadi ini dia akan bergeser membentuk ini ya satu partial dislocation leadingnya, kemudian ini ada trailingnya, sehingga area bagian sini adalah strukturnya hexagonal close pack. Ini juga sama ya, kemudian ya ini penggambarannya secara TEM, kemudian secara 3 dimensinya seperti ini ya. Jadi ada partial dislocation yang jika terlihat dari salah satu dimensinya seperti ini daerah ini tuh jika dilihat secara 3 dimensi seperti ini ya kira-kira. Dan ini stacking fault-nya. Nah, jadi untuk membentuk stacking fault atau partial dislocation ini membutuhkan energi ya. Nah, energi yang berkaitan dengan pembentukan ini disebutnya pembentukan stacking fault atau stacking fault energy. Jadi energi per satuan unit area dari stacking fault-nya itu. Kemudian ya ini biasanya low stacking fault energy berarti lebih mudah membentuk twinning, kemudian extended partial dislocation-nya, ya ini partial dislocation-nya lebih banyak, kemudian mobility-nya akan lebih rendah, dan juga untuk terjadinya cross slip itu lebih sulit ya, lebih mudahnya terjadi twinning. Nah, karena itu dia akan mempengaruhi terhadap pengerasan, kekuatan ductility-nya ya, menjadi lebih baik. Kemudian selain itu stacking fault juga bisa menyediakan atau berfungsi sebagai barrier dari dislokasi yang lainnya. Jadi kan ya jika ada dislokasi yang ke sini, ya dia akan menahannya sehingga nanti jika dia menahan pergerakan dislokasi artinya kan dia memperkuat materialnya. Kemudian ya ini ya, nanti ada filenya sudah ada ya, sebenarnya sudah ada di folder MS Team, itu ada di sini ya, ada folder stacking fault energy, kalian bisa copy. Kemudian ini juga sudah ada interatomic potensialnya, kemudian stacking fault energy-nya, kemudian nanti menghitung lattice parameter AL dan NI-nya. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu secara singkatnya ya. Nah, jadi di sini yang pertama dengan menggunakan molecular dynamic LAMS, materialnya adalah pure nickel. Kemudian ini yang tadi ya, jadi sudah boxnya itu sudah dalam ke arah 111, ini -1 -1 itu sama saja ya dengan 111, kemudian ini 112, pergerakannya jadi seperti ini kira-kira. 111 berarti nanti dia ABC, kemudian ABC seperti itu ya. FCC, kemudian nanti dia akan bergerak, terjadi displacement. Jadi yang contoh di sini adalah displacement dari sini, dia akan berpindah ke bagian sini.
Jadi ini awalnya yang ini, dia akan bergeser ke sana. Sehingga kan ini strukturnya berbeda ya. Bagian sini dan bagian sini. Atau dua ini yang bergeraknya itu. Nah, di sini bisa terlihat jarak atomnya. Yang ini posisi atomnya ya, koordinat atomnya. Yang X, Y, dan Z-nya itu sama. Y-nya itu ke bagian belakang sana, Z-nya ke atas, sehingga dia hanya terjadi displacement dalam arah X-nya saja, sebesar minus 0, ya minus dari ini ya, minus itu maksudnya ya dia bergerak ke arah yang mana seperti itu. Sebesar B-nya ya, yaitu ini A0/6 atau ini 1/6 akar 6 atau A dibagi akar 6 ya, di sini A dibagi akar 6 juga. A di sini adalah laktis parameter untuk nikel ya. Nah, jadi di sini laktis parameter itu bisa dihitung dulu kan dari yang modul 2 tadi, menghitung laktis parameter untuk equilibrium laktis parameter untuk unsur tertentu ya. Ini untuk FCC nikel ya, nanti kita coba dari mana 3,52 ini didapatkan. Ya, kemudian ini adalah laktis parameternya ya, tidak akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian nanti ada variabel yang namanya X displace, berarti displacement dalam arah X itu sebesar minus dari A0 dibagi akar 6 ini ya. Ini sama saja dengan A0 dibagi akar 6. A0 dibagi 6 akar 6. Kemudian yang berbeda juga ini, yang tadi ya, karena dia displacement atau pergerakan dari ini, ya pasti yang bagian sini itu jika dia periodik kan akan mengakibatkan perbedaan dengan bagian sininya. Ini sebenarnya ada lagi. Jadi sebenarnya tidak ini lebih ada dipotong ya gambarnya. Nah, jadi harus diubah bahwa dalam arah Z-nya itu dia tidak periodik ya. Jadi ini dalam X-nya dan Y-nya itu periodik, dalam arah Z-nya itu S ya, tidak periodik, kemudian dia akan dimensinya mengikuti dari atomnya itu, walaupun dalam arah Z dia tidak berubah. Jadi seperti ini ya. Jadi F itu non periodik tapi dia fix. Jadi walaupun dia bergerak, ini contohnya yang ini ya. Dia non periodik, berarti saat dia ke sini itu dia menghilang ya. Intinya menghilang atau tidak ada kelanjutannya di sininya. Tapi jika ada string itu dia akan mengikuti ya. Dia bergerak ke sini, nanti dimensi ini juga akan bergerak. Ini sudah sebelumnya ya. Jadi dia jika dia periodik ya pasti dia akan terus menerus berulang ya. Atau jika dia bergerak ya nanti dia akan muncul lagi di sini. Jika non periodik ya dia tidak berulang. Kalau string ya dia jika ada yang bergerak ya dia akan mengikuti dimensinya, mengikuti pergerakan ini, boxnya itu ya, box dari ininya. Nah ini ya ini, jadi di sini boundary-nya adalah periodik kemudian S. Kemudian ini variabel untuk unit selnya ya. Jadi ini juga sudah sama seperti sebelumnya. Atau ini untuk arah 111 yang ini ya. 112, kemudian ini berarti kan nanti itu laktis atau dimensinya itu untuk satu unit sel ini, arah dari sininya adalah X-nya adalah A0 dibagi akar 6 dibagi 6 atau di sini kali akar 6 setengahnya ya, yang tadi di atas ini. Ini ya. Iya yang ini sebenarnya.
tapi dia setengahnya. Jadi ya ini seperti ini untuk arah X, kemudian Y-nya seperti ini juga. Jadi akar 2 kan arah ini, akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Dan ini juga jadi akar 3. Itu dari situ. Kemudian ya ini dimensinya, ini dibagi 2 hanya arah X dan Y-nya. Kemudian yang 10 di sini adalah unit selnya ya. Jadi 10 ini berarti di sini akan ada 10 unit sel ke arah X-nya, ke arah Y-nya, kemudian ke arah atasnya ada 6. Jadi nanti satu unit sel itu ya kira-kira seperti ini, sebenarnya tidak semuanya ya. Jadi ini atom di sini dan ini itu akan terbagi 2 ya. Ada 2 dibagi 2, 1, kemudian di sini ada 4 dibagi 4, 8 jadi 2 ya. Jadi semua di sini ada yang ini 2 atom, kemudian ini 2 atom, jadinya ini sebenarnya 2 atom ya, karena ini 1 di tengah, yang ini ada 2 dibagi dengan 2 di bagian depan dan belakangnya itu. Jadi satu unit sel di sini ada 6 atom. Sehingga nanti 6 atom dikali 6 unit sel Z kali 10, kemudian kali 6 lagi, nanti didapat 3.600 atom. Kemudian ya nanti dibagi 2 area, jadi ini adalah area 1, kemudian ini ada area 2 ya. 2 di sini, di mana yang 1 ini saya satunya mungkin yang ini ya, 1 kemudian 2. Jadi mungkin 2 ini yang akan bergerak. Ya, intinya yang top ini yang akan bergerak ya, yang terdisplace itu. Jadi ini penamaannya region 1, kemudian region 2 itu dari ini 0 ya. Ini sebenarnya bisa 0 tapi karena perhitungan numerik jadi ditulisnya minus 0,001 ya. Walaupun bisa juga 0 tapi ditulis ini lebih baik sampai ke X dimension ini, kemudian dari 0 sampai ke Y dimension, kemudian ini sampai kira-kira 16,5 itu setengah dari ini. Jadi dibagi 2 di sini itu 16,5 angstrom unit selnya, kemudian seperti itu. Jadi intinya terbagi 2 ya, bagian sini dan bagian sini. Kemudian create box-nya itu ya ini hanya dia FCC, kemudian ini sesuai dengan unit sel tadi ya, yang ini nih 112, kemudian minus 110, kemudian Z-nya minus 111. Ini nanti saat tampilan dalam Ovito-nya seperti ini, saat dia belum terjadi stacking fault. Nah, kemudian di sini ya ini sama ya, interatomic potensialnya karena sebelumnya ini belum ada di software yang sudah kalian install, itu kalian harus cari terlebih dahulu di sini. Contohnya adalah IAM Alloy, kemudian ini contohnya seperti ini ya, FVCUNI, tapi di sini sudah ada di dalam folder yang di MS Team ya, jadi kalian tidak perlu cari, kalian tinggal kopikan filenya itu ke dalam potensial yang ada di dalam software LAMS-nya itu ya. Jadi filenya harus dikopikan dulu dalam folder potensial dalam LAMS-nya itu. Jadi di sini FVCUNI berarti ya itu ada Alloy bisa FVCUNI, kemudian di sini kenapa ada 2 NI kemudian ditulis lagi NI karena sebelumnya kita menuliskan ada 2 region ya atau blocks. 1 di sini itu NI, yang bawahnya juga NI, jadi ada 2. Jika ada 3 blok, misalkan nanti kan ada 1 blok ini yang metode kedua kan kita bisa menghilangkan 1 layer ini. Berarti kita nanti membuatnya 3 region, 1, 2, 3. Ya nanti saat ditulis di sini ada 3 juga.
Ni, Ni, Ni. Seperti itu. Kemudian ini yang akan dihitungnya nanti ya. Jadi intinya adalah yang akan dihitung adalah potensial energi per satu atom untuk keseluruhan, kemudian reduce sum itu berarti totalnya ya. Nanti kita menghitung totalnya. Kemudian ini center of symmetry juga akan kita hitung. Jadi melihat apakah perubahan center simetrinya dia berubah tidak dengan adanya deformasi atau displacement di sini. Kemudian DAM ini untuk output di Ovito-nya ya. Jadi nanti akan ada filenya itu DAM relax 1, kemudian ini terhadap step dari minimisasinya. Termo 1 ini ya ini awalnya tiap satu step atau kemudian selanjutnya 2 step dan lainnya. Kemudian termostal itu nanti yang akan ditampilkan adalah potensial energinya, kemudian totalnya ya. Ini sum of compute per atomnya itu. Kemudian ini untuk mengatur displacement-nya ya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya ini bagian ini akan bergeser ke sana ya. Ini bergeser ke sini, sehingga nanti dia akan dua seperti ini ya, dua layer. BC ini A menjadi A, seperti itu. Jadi yang bagian ya ini topnya ya. Topnya adalah region 2 ya tadi betul. Berarti ini region 1, kemudian ini adalah region 2. Bottom ini topnya. Kemudian topnya dia akan berubah sesuai X displacement. Displace tadi kan minus ini ya 1/6 dari Berger vektornya. Nah, jadi misalkan ya contohnya dari tumpukan A ke tumpukan B. Kemudian yang bawah ini untuk minimisasi, jadi setelah dia dilakukan displacement ya berarti harus dilakukan relaksasi atau minimisasi ya. Jadi harus dicari keadaan equilibriumnya dalam beberapa step-step tadi. Nah, kemudian ini adalah, nah jadi walau saat minimisasi atau relaxation itu kan atomnya bergerak ya, tapi dia tidak boleh bergerak atomnya itu dalam arah X dan Y. Kalau dia bergerak atau berpindah dalam X dan Y kan berarti dia posisinya berubah ya. Kita tidak ingin posisinya berubah, hanya yang berubah itu yang displacement ini. Nah, tapi dia bisa berubah dalam arah Z-nya ini. Karena kan Z-nya itu tidak berpengaruh terhadap tumpukan ABC tadi. Nah, jadi freeze di dalam X direction, kemudian dia dalam Z-nya itu dia bisa bergerak bebas. Ya bebas itu nanti tergantung suhunya. Kalau suhunya lebih tinggi ya pasti pergerakannya lebih bebas. Kemudian jika ada atom-atom yang lain ya nanti pergerakannya lebih gitu. Nah ini ya, ini minimisasinya seperti apa. Ya nanti kita bisa lihat minimisasinya apakah dia akan mengubah dalam arah Z-nya atau relatif tidak berubah. Kemudian stacking for energinya adalah ini energi saat terbentuk stacking fold dikurangi energi saat tidak ada stacking fold dibagi dengan area. Areanya adalah panjang luas area dari X dan Y-nya ya. Nah ini untuk minimisasinya itu berapa sampai berapa ya nilainya. Kemudian luas areanya adalah X dimension kalikan Y dimension. Kemudian ini konversi dari angstrom menjadi meter kuadrat ya, angstrom kuadrat menjadi meter kuadrat. Kemudian CF itu konversi dari elektron volt, karena kan metal itu di lams itu dalam elektron volt menjadi milijoule ya. Jadi ini satuannya nanti milijoule per meter kuadrat.
Ini dikurangi ini, dikali konversinya, dibagi dengan luas areanya. Kemudian ini ya seperti sebelumnya ya. Jadi kita tuju filenya, kemudian nanti kita lihat visualisasinya dalam Ovito. Misal contohnya C per atom ya. Jadi apa? Energi dalam energi per atomnya, potensial energi per atomnya ya. Jadi ini awalnya kira-kira hampir sama ya, energi per atomnya itu seragam, tapi setelah adanya displacement itu beberapa area yang terjadi displacement-nya itu menjadi energinya lebih tinggi ya. Walaupun sedikit berubah, tapi ini sebenarnya sudah cukup tinggi ya. Dari sini, jadi dalam saat terbentuknya stacking flow, ya energi di sini lebih tinggi dibandingkan yang sekitarnya. Kemudian kita juga bisa nanti menghitungnya dengan common neighbor analysis, itu melihat fasanya ya. Jadi di sini nanti seperti ini, warna hijau artinya fasanya FCC ya. Kemudian ini other itu nanti biasanya ada di ujungnya ini ya. Ujungnya itu biasanya terdefinisikannya itu bukan sebagai FCC atau yang lainnya ya. Karena ya ini batas boxnya. Kemudian setelah ada displacement di sini, ya dua ini bergerak, bagian sini terjadi displacement ke sana, ya berarti nanti bagian ini akan menjadi fasanya adalah HCP di sini. Kemudian fraksinya juga kita bisa tahu ya. Ada pertanyaan mungkin jika ingin ditanyakan sebelum kita lihat ya hasilnya. Intinya memang seperti tadi ya. Ada? Sudah terlihat ya? Jadi ini molecular dynamic ini kalian copy ya. Kalian copy, kemudian ya nanti kita tuju ke sini ya. Stacking for energy, kemudian directory-nya ada ini. Nah mungkin tadi 3,52-nya itu dapat dari mana nih? Dari sini ya. Dari file lattice parameter NI ini. Jadi sebenarnya seperti tugas kalian yang sebelumnya, jadi FCC 4 atom, kemudian ini interatomic potensialnya ya. Yang bagian bawahnya itu untuk menghitung nanti lattice konstannya itu berapa. Kemudian IN, kemudian apa ya? KLP, NI, IN. Nah, jadi di sini lattice konstannya 3,52 ya. Makanya nanti di SFE1 itu ya ini 3,52. Kemudian kita hitung SFE1 ya. Nah, ini kita sudah dapatkan nilainya. Lattice parameternya adalah stacking for energy-nya adalah 51,74 ya. Walaupun sebenarnya yang nikel itu lebih tinggi lagi ya, bisa sampai 100 atau yang lainnya, tapi ya ini karena memang metode molecular dynamic itu relatif tidak terlalu akurat ya, tapi bisa dibandingkan juga bahwa nilainya memang N itu lebih tinggi mungkin dibandingkan FCC yang lain. Nah, jadi ini sudah didapatkan ya nilainya. 51,74 mJ per meter kuadrat. Jika kalian ingin menambahkan jumlah atomnya juga
silahkan saja sama ya yang lainnya. Kemudian setelah itu ya pasti nanti karena di sini akan ada dump filenya ya, 1 titik kemudian bintang, yaitu 1 itu berarti metode displacement-nya yang bagian pertama ya. Jadi setelah itu kalian bisa mengecek file-filenya ya. Nah, jadi ini satu-satu itu akan ada file-filenya seperti ini. Jadi yang 0 file itu yang awalnya ya. Jadi kalian buka Ovito tadi, ya bisa seperti ini juga, klik ini ya. Kemudian kalian buka SFE yang 0 file ya. Pastikan di sini 0 file. Open ya ini. Karena dia 2 region yang berbeda ya, nanti dia sudah otomatis warnanya berbeda ya. Nah, kemudian ya bisa dicek nanti perubahannya seperti ini, hanya terjadi displacement, kemudian yang selanjutnya dari sini sampai sini itu adalah relaksasinya. Di sini juga relatif tidak ada perubahan ya, sehingga atau tidak terlihat relaksasi yang movement yang besar. Di sini ya kita bisa misalkan color coding tadi ya, color coding, rainbow, kemudian ini center of symmetry ya. Sebenarnya center of symmetry ya saat dia terjadi displacement ya, center of symmetry-nya kebanyakan berubah yang terjadi displacement-nya saja, yaitu bagian top-nya itu. Seperti itu. Ya walaupun di sini terlihatnya tidak bisa melihat yang tengahnya ya, harus di slice dulu untuk melihat lebih jelas yang tengah, tapi yang lebih penting di sini tadi ya, energi per atomnya, potensial per atomnya itu akan berubah saat sebenarnya range-nya diubah dulu ya. Jadi range ininya ya kira-kira hampir sama seperti tadi lah. Jadi yang ini ya biasanya ini karena di pojok ya, di itunya aja energinya memang lebih tinggi ya. Ini seharusnya juga karena periodik ya. Sebentar mungkin ada yang ini filenya yang mana ya? Ya tidak apa-apa ya. Jadi ini kemudian ya saat kita lakukan di sini ya, karena berbeda berarti kita harus lakukan slice terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa menghilangkan bagian yang atasnya biar lebih jelas. Jadi add modification, kemudian kita slice seperti ini, yang ininya 0, kemudian ini 1 ya. Ini kira-kira 16,5 gitu. Ya, ini bagian tengahnya di sini. Kemudian ya kira-kira kita bisa tambahkan kesininya di tengah-tengah, kemudian ininya juga kita bisa naikkan. Berarti ya ini kita tidak melihat yang bagian di sini atasnya itu dekat dengan boxnya. Kemudian kalau codingnya kita ke ataskan, nah range-nya itu ya, oh ini salah posisi. Harusnya ini center per atom tadi. Ya seperti ini ya, ini saat awalnya, kemudian saat dia berubah, ya dia relatif lebih banyaknya ke arah di tengahnya sebenarnya. Kemudian ya dari situ kita bisa melihat
modification common neighbor analysis ya. Nah ini saat awalnya di sini dia FCC, kemudian selanjutnya ya setelah di itu dia akan berubah menjadi HCP di sini. Ya, kemudian yang bawah ini ya dia hanya proses perhitungannya ya. Jadi metode yang kedua itu di sini ya layer ini itu dia menghilang ya, seolah-olah dia terlepas, kemudian bagian bawahnya ini ke bawahnya. Ya, jadi nanti akan ada pengurangan dari jumlah atomnya sehingga nanti diperlukan juga nilai energi per satu atomnya. Jadi ini adalah energi per satu atomnya yang didapatkan juga saat kita menghitung laktis parameter itu ya. Laktis parameter kan dia sudah otomatis menghitung dari energi kohesifnya ya. Nah ini energi kohesifnya di sini sudah ada minus 4,45. Nah jadi nilai ini digunakan untuk script di dalam ini minus 4,45. 026, kemudian nanti laktik parameternya 3,52. Nah di sini perbedaannya regionnya ada 3, jadi ini 1, kemudian 2, 1, 2 itu yang akan nanti menghilang, kemudian ada 3 di sini. Nah jadi nanti di sini ya di scriptnya akan ada 2-nya itu remove ya, atau ya nanti dari 1 menjadi 1 kemudian menjadi 3. Nah jadi setelah itu ya menghitung stacking for energy-nya berbeda ya, karena total di sini dengan total di sini kan berbeda jumlah atomnya, sehingga tidak bisa langsung kita kurangkan. Kalau luas area dan yang lainnya sama, jadi kita menghitungnya dengan energi yang remove ini ya. Energi yang remove ini itu berdasarkan jumlah atom awalnya itu dikurangi jumlah atom akhirnya, kemudian dikaitkan energi kohesifnya. Jadi kita menghitung energi ini. Jadi intinya adalah kita menghitung energi total dari ini, kemudian dikurangi dengan energi total keseluruhan ini yang sudah dikurangi dengan energi yang bagian ini. Jadi energi awalnya itu total ini dikurangi dengan energi yang nanti akan di-remove di sini ya. Jadi sama saja, kemudian konversinya dan ininya. Jadi jumlah dari atom ini dengan atom yang ada di sini ya itu sudah sama ya, sehingga nanti bisa dikurangkan. Hasilnya juga akan sama ya nanti nilainya. Mungkin kita lihat saja ya. Tidak salah SFE2 ya. Nah, hasilnya juga akan mendekati ya 51,74 milijoule. Kemudian nanti foldernya dia akan di SFE ini yang dump file 2 titik ini ya. Dump file 2 titik ini. Itu yang di SFE2 ini ya. Jadi kalau kita lihat di Ovito-nya nanti
yang ini. Hampir sama ya, tapi nanti ini akan ter-remove ya. Nah, sebenarnya jumlah ininya juga berubah ya, antara di sini dan di sini. Atau kita hilangkan dulu semuanya ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 area, kemudian nanti dia akan bergerak. Ya, ini seperti bagian ini menghilang ya. Dan kemudian yang atasnya itu ke bawah. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin nanti ini akan dilanjutkan ya tugasnya. Masih belum, jadi ini tugasnya nanti kira-kira kalian menghitung ya, ini ya, hanya tugas kalian menghitung saja, jadi menghitung intrinsic stacking for energy dari logam Ni itu sudah. Nanti AL kalian tinggal mengganti lattice parameternya, kemudian potensialnya ya dengan LAMS. Ya, nanti ini akan dibahas minggu depan saja ya. Intinya yang bagian sini sudah dibahas ya. Kemudian ya nanti akan menggunakan ini bukan LAMS. Ini file yang ini itu sudah ada di folder stacking for energy yang ada di sini ya nanti. Jadi ini. Jadi kalian menghitung AL dan juga NI. Ini untuk menghitung lattice parameter AL-nya. Kemudian hanya satu metode saja ya. Bisa dipilih yang salah satu, mungkin yang pertama yang SFE1 saja yang digunakan. Kira-kira seperti itu, mungkin saya stop dulu rekor.